Ya, oke, siap Kak. Kak Iin, terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Kak Iin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Dan maaf banget ya, saya sampai apa mengganti jadwal ya schedule kita yang harusnya tadi sudah selesai ya kan. Jadinya di dipindah atau dimundurkan ke jam 4 sore dan maaf banget dan tapi terima kasih banget nih teman-teman masih tetap hadir ya untuk sore hari ini. Nah, seperti yang saya bahas kemarin ya, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sih dari ulasan buku tadi bisa menghasilkan cuan, hobi membaca bisa menghasilkan cuan, ya kan? Terus, itu seperti apa? Nah, namun sebelum saya lanjut ke materi saya ya, mungkin saya flashback dulu ke yang kemarin gitu kan. Eh, ini kemarin ada yang barusan ada yang kasih masukan dan saya maaf banget ini ya, mungkin ada sedikit typo juga dari saya. Untuk contoh ya, ini alhamdulillah nih udah dikasih masukan oleh Pak Edi Aryawan ya kan, tentang ada yang typo itu dalam kata membosankan ya. Saya typo membosankan ya. Tadi maaf banget. Kemudian ada diksi juga yang harusnya menggunakan kata disebabkan tapi saya menggunakan dikarenakan. Karena memang sebenarnya kata dikarenakan itu tidak tepat ya, lebih baik menggunakan kata karena daripada dikarenakan. Jadi nanti minta tolong teman-teman semua, tadi yang tadi udah dikoreksi oleh Pak Edi, nanti jangan dilakukan lagi di ulasan buku yang akan teman-teman buat ya kan. Itulah seperti yang saya bilang, tak ada gading yang tak retak ya, pasti yang namanya manusia pasti terluput dari kesalahan dan alhamdulillah tadi juga udah dikoreksi sama Pak Edi dan mudah-mudahan juga saya di kedepannya mungkin bisa lebih apa ya, lebih ini lagi lebih banyak mengkoreksi juga gitu kan, karena kemarin juga sempat pas untuk bikin contoh saya nggak saya agak terburu-buru juga gitu kan dari buku yang mana ya, karena kan kemarin saya pikir cuma kasih materi ya, cuman kan ternyata ya emang seharusnya sih emang harus dikasih contoh gitu tapi ternyata ada yang typo juga. Terima kasih ya sekali lagi buat Pak Edi Aryawan ya karena sudah mengkoreksinya. Oke, saya lanjut ya untuk hobi membaca bisa menghasilkan cuan. Hobi mengulas buku bisa menghasilkan cuan. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen gitu kan mendapatkan uang gitu kan dari hobi yang kita lakukan ya kan. Tapi dengan syaratnya adalah ketika kita melakukan sebuah hobi ya kan, jadikan hasilnya misalkan kayak uang dan lain sebagainya itu adalah bonus ya kan, karena kalau kita sudah menekunin sebuah hobi kadang kita tidak terpikirkan kan untuk mengejar cuannya tapi menikmati euforia dari hobi yang kita lakukan gitu kan. Nah tapi kalau bisa menghasilkan cuan kenapa enggak gitu kan, siapa sih yang enggak pengen gitu kan menjadi apa, hobi membaca kemudian dapat uang gitu kan, berarti ada bonus-bonusnya lagi gitu kan, jadi kan kita bisa menambah bisa membeli buku gitu kan, bisa menambah penghasilan juga. Nah ini saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana caranya ya kan, sebentar. Nah sebelum teman-temannya, nah sebenarnya kalau untuk seperti ini dimulai dari mana sih gitu ya, dimulai dari mana sih ya kan, pertama-tama pastinya kalau untuk menjadi seorang pengulas buku ya kan, kita harus tentukan dulu sih genre buku apa yang paling kamu sukai ya kan. Kalau misalkan kamu sukanya novel romance ya kan, ya kamu harus genrenya adalah genre novel romance ya kan. Kalau self improvement berarti kamu harus bukunya adalah buku self improvement atau buku bisnis. Nah, itu pokoknya teman-teman mesti dan harus tentukan genre buku teman-teman yang teman-teman suka seperti apa. Nah, karena kalau misalkan teman-teman sudah menyukai dan memilih genrenya ya kan, itu akan berpengaruh banget hal hal yang ingin disampaikannya. Kalau teman-teman hanya fokus pada saya ngikutin tren aja deh,
sekarang trennya sedang buku self improvement. Maka dari situ teman tidak akan fokus, ya kan? Jadi fokus pada satu atau dua genre yang membuat teman-teman tuh dikenal sebagai spesialis di bidang tersebut. Jadi kalau teman-teman ke novel romance, ya novel romance, ya kan? Atau dua lah, pokoknya jangan lebih dari dua, karena kalau lebih dari dua nanti khawatir teman-teman tidak fokus gitu ya. Dan next berikutnya lagi, teman-teman harus bangun personal branding terlebih dahulu. Nah, personal branding itu perlu banget ya. Sebagai apa? Sebagai identitas unik, ya kan? Sebagai pembaca buku, ya kan? Sangat perlu bangun personal brandingnya. Nah, mungkin nih teman-teman bisa menjadi si pembaca romantis yang fokusnya pada review novel romance ya, atau atau mindset mentor juga bisa yang khusus bahas buku pengembangan diri. Jadi konsistensi dalam membangun personal branding ini penting banget ya teman-teman. Harus konsistensi terhadap hal yang membangun personal branding teman-teman. Berikutnya adalah platform yang bisa teman-teman gunakan. Platformnya apa? Nah, itu teman-teman bisa memilih berbagai platform yang teman-teman bisa gunakan. Ada Instagram, ya kan? Bikin carousel atau Instagram TV untuk review buku, atau YouTube buat video review yang lebih mendalam, atau TikTok. Nah, ini TikTok nih bisa share review singkat tapi berkesan, atau blog pribadi. Nah, tulis ulasan lengkap untuk pembaca setia. Itu harus ya, kalau di blog pribadi itu ada ulasan lengkap untuk pembaca setia. Atau bisa podcast. Nah, diskusikan buku favorit teman-teman dalam bentuk format audio. Ini ya yang bisa teman-teman gunakan. Gimana sih cara menghasilkan uangnya? Yang ya pasti ada namanya terima endorse ya, endorse dari penerbit buku. Nah, ini mungkin agak dibilang ya agak-agak sulit juga sih ya, karena setiap penerbit buku pasti akan mengendorse orang yang mereka memiliki apa namanya personal branding yang bagus dan portfolio yang bagus ya pastinya. Kemudian bisa membuat kelas online tentang review buku, atau terima job sebagai content writer di bidang literasi. Nah, atau juga bisa kolaborasi dengan brand yang sesuai dengan kontennya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus aktif banget berarti di media sosial gitu kan, agar teman-teman bisa membangun personal branding dan bisa dikenal oleh banyak orang. Ya, salah satu juga gabung dengan komunitas lintas ya. Nah, itu bisa kalau teman-teman udah sering sering banget apa namanya mereview buku, lama-lama juga akan ada yang menarik juga gitu, yang misalkan tiba-tiba sepertinya nih Kak Kak ini nih aktif nih gitu kan dalam apa namanya dalam membuat review atau ulasan buku. Kenapa nggak saya minta tolong beliau ya untuk mereview mereview buku saya, kan itu kan bisa nanti. Oh, teman-teman gabung dalam sebuah komunitas. Ya kemarin tuh sempat udah bikin review tentang Udah ya Kak ini. bukunya bukunya siapa Dr. Andreas Kurniawan Wow, yang cuci piring. itu wow, keren, keren, keren. itu sampai 3 episode saking panjangnya. Wow, keren kan? Aduh. Dan sebenarnya kan untuk membangun personal branding atau portfolio yang bagus ya kan, kita gabung dalam sebuah komunitas ya kan. Nah kayak saya sama Kak Iin ya, pasti kan kita akan saling bertanya, Kak, Kak bisa nggak sih, ada nggak sih tempat wadah seperti ini? Kita bisa bertanya. Atau Kak, Kak bisa nggak mengisi gini ya? Ya karena kan kita udah saling kenal, sudah tahu portfolionya masing-masing gitu kan. Jadi kita tuh bisa saling memperkenalkan diri dan mengenalkan diri gitu kan. Kalau kita gabung di dalam sebuah komunitas. Kayaknya sebetulnya kayak sangat membantu kayak bergabung dengan komunitas. Betul. Yang belum gabung dengan media jejaring lintas, silahkan bisa bergabung nanti saya share Bisa. linknya. Atau yang belum bergabung dengan komunitas sahabat literasi juga bisa gitu. Ya benar, di komunitas sahabat literasi yang Kak Bisa Putri kenal dengan dirikan yang ya lain boleh, juga. boleh. Banyak Iya, sekali kegiatan yang menarik dan pastinya bermanfaat iya. buat Buat para penulis dan teman-temannya. para penggemar buku ya, yang Iya, hobi membaca buku ya kan, dan teman-teman yang sedang belajar untuk membuat ulasan buku.
Nah, tipsnya apa sih untuk membuat konten yang menarik? Yang pertama adalah ceritakan kesan pertama saat baca buku tersebut, ya kan? Ya mungkin ada ya pada sinopsis ya. Highlight bagian menarik tanpa spoiler berlebihan. Nah, sebenarnya membuat ulasan buku itu kadang kesannya seperti spoiler ya. Nah, tapi tetap teman-teman harus hati-hati karena ada beberapa hal ya yang kemarin sebenarnya dibahas sama Pedi ya. Kalau misalkan kita mengulas buku itu apakah kita harus izin dulu eh, terhadap penulis buku gitu kan? Khawatir ya kan eh, merasa terganggu atau bagaimana gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita menulisnya kalau spoiler kan berarti kan dari A sampai Z kita jelaskan bab per bab ya Kain ya. Kan kalau kita membuat ulasan buku kan tidak semua babnya kita jelaskan. Kita hanya sepil bagaimana isi buku itu seperti apa ya kan. Tidak kita jelaskan atau kita copy paste sebuah buku di dalam ulasan kita itu kan tidak. Ya kan paling kita sepil dikit-dikit seperti apa yang membuat pembaca juga penasaran kan dalam ulasan buku tersebut. Nah, berikutnya berikan ranting dan alasan di baliknya, ya kan? Alasan kita membaca buku itu juga apa, juga boleh tuh. Tambahkan foto-foto estetik untuk feed shortcut. Nah, jadi kalau teman-teman bikin ulasannya di blog, ya kan? Itu tambahkan gambar-gambar estetik mungkin ya kan untuk menambah apa ya untuk menarik ya kan. Kemudian sertakan quotes favorit dari buku. Nah, dalam buku ini terutama self improvement ya, seperti itu ya atau buku parenting ya. Itu biasanya ada quotes-quotesnya. Nah, itu bisa dijadikan highlight juga bisa ya kan untuk dibagi. Jadi untuk menarik para pembaca ulasan buku kita gitu. Itu juga boleh. Dan juga untuk menarik penulis untuk menggunakan kita sebagai pengulas bukunya. Nah, itu juga boleh ya kan. Jadi keren nih kayaknya kalau diulas oleh KI ini gitu kan. Nah, itu sangat ini. Kemudian teman-teman harus pastikan adalah konsistensi adalah kunci ya. Jadi kalau misalkan membuatnya itu tadi di platform tadi itu teman-teman mesti konsisten. Bikin jadwal posting yang teratur misalkan 3 kali seminggu ya kan. Interaksi dengan followers juga penting ya teman-teman. Membalas komentar, DM ya kan. Itu harus ramah. Kalau misalkan ada yang komen memberi masukan ya kita harus menerimanya dengan ramah. Ingat ya teman-teman, membangun komunitas yang solid itu butuh waktu, jadi tetap sabar dan konsisten. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pengulas buku, itu butuh waktu juga, ya kan? Jadi harus sabar dan konsisten. Nah, lalu teman-teman kalau kayak gini sebenarnya mungkin teman-teman agak yang, aduh aku langsung ketemu webnya nih. Kira-kira ada nggak sih webnya yang bisa membuat apa namanya yang bisa membawa teman-teman langsung nih dibayar gitu kan? Ada nggak sih sebenarnya Kak? Sebenarnya ada beberapa web-web yang mungkin nanti saya kasih tunjuk kepada teman-teman ya. Kalau ini kan mungkin kayaknya teman-teman harus maksudnya harus banyak share, kemudian teman-teman harus sabar ya kan sampai ada yang menemukan ulasan teman-teman kemudian apa membentuk personal branding sehingga akan banyak yang mengenal teman-teman itu butuh waktu ya kan. Ada nggak sih web yang misalkan saya ngedaftar kemudian saya bisa nih langsung mengulas buku ada beberapa webnya. Bentar saya akan share juga di sini beberapa web yang mungkin akan teman-teman coba gitu kan. Bentar ya Kak Iin. Suara saya terdengar kecepatan nggak Kak Iin? Kalau di saya sih enggak sih. Enggak ya. Kalau misalkan ini Lalu di kalau teman-teman gimana? Ada hambatan kah mungkin suara saya dengan suara Kak Putri? atau bahasa saya yang kurang Hmm. enak didengar. Khawatirnya gitu ya kayaknya. Aman nggak? Aman kah teman-teman dengan Aman? Kita lanjut ya. ya aman. Nah, sebelum kita ini apa namanya? eh sebentar. Eh,
di sini aman Kak. Oke, Ana terima kasih. Nah, di sini dulu. Saya tuh kadang ngebuka kepencet lagi. Nah, rekomendasi situs web ya yang membayar untuk ulasan buku. Ada nih teman-teman yang namanya Kirkus Review. Nah, di sini Kirkus Review itu adalah majalah ulasan buku yang buku ternama ya, yang menawarkan kesempatan bagi penulis lepas atau freelance ya untuk kita untuk mengulas buku, terutama yang diterbitkan secara independen. Prosesnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa buka Kirkus Review ya. Di situ teman-teman harus mendaftar. Setelah mendaftar baru diterima, ya kan? Setelah mendaftar kemudian diterima dan teman-teman akan diberikan buku untuk diulas dalam waktu dua minggu. Nah, kompensasinya berapa? Nah, ini biasanya dibayarnya pakai dolar ya di sini. Jumlahnya tidak disebutkan ya di situs webnya ya. Tapi teman-teman biasanya dibayarnya per ulasannya itu pakai dolar ya. Syaratnya apa? Nah, cuma syaratnya agak-agak berat nih Kak Iin. Jadi pertama adalah pengalaman menulis di ulasan sebelumnya juga kayaknya nanti akan dimasukkan nih portfolionya ya kan. Kemampuan menulis teman-teman itu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Spanyol karena nanti yang diulas kemungkinan adalah buku-buku yang dari luar negeri ya. Oh, Dan harus pakai ya, bahasa Inggris ya atau iya jadi harus teman-teman yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman udah bisa nih, boleh nih coba di Kirkus Review atau teman-teman kursus dulu deh kursus bahasa Spanyol atau memperbaiki bahasa Inggrisnya nih biar teman-teman bisa masuk ke Kirkus Review. Dan yang kedua ada teman-teman namanya Online Book Club. Nah, di sini Online Book Club ini adalah komunitas pembaca yang menawarkan kompensasi bagi anggotanya untuk menulis ulasan buku. Nanti boleh teman-teman cari di web juga namanya Online Book Club. Dan di sini prosesnya seperti apa? Biasanya dia daftar dulu, kemudian teman-teman menerima buku gratis untuk diulas, tapi ulasan pertama itu biasanya tidak dibayar. Mungkin kan mereka mau lihat dulu nih, bagus nggak nih ulasannya, ya kan? Tetapi ulasan selanjutnya akan mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi bayarannya itu berapa? Yaitu tergantung pada buku dan kualitas ulasan. Itu juga dibayarnya menggunakan dolar. Nah, tapi persyaratannya, walaupun tidak ada pengalaman sebelumnya lah gitu kan. Cuma karena kita udah tadi kan kalau ulasan pertama tidak dibayar, berarti otomatis dia akan melihat ulasan buku pertama kita, ya kan? Kira-kira kemampuan menulisnya bagus atau enggak kan sama dia juga dicek terlebih dahulu ya kan jadi teman-teman masih tetap harus belajar ya kemungkinan tadi kalau teman-teman pengen terburu-buru ya kayaknya saya kagak kagak perlu proses yang lambat tadi deh saya masuk web aja udah boleh siapa tahu ternyata teman-teman lebih mahir kan lebih mahir dari saya gitu kan nah itu boleh teman-teman langsung ke online book club nih boleh. Nah, yang ketiga ini ada the use review of book. Nah, di sini publikasikan online yang menawarkan ulasan buku dan kesempatan bagi penulis lepas atau freelance untuk berkontribusi. Prosesnya apa sih, Kak? Nah, berarti prosesnya sama ya. Cuman bedanya adalah dia harus mengirimkan lamaran. Jadi di sini tidak apa namanya daftar ya, tapi mengirimkan lamaran dengan contoh tulisan dan referensi. Nah, kamu dapat memilih buku dari daftar yang tersedia untuk diulas dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Jadi masuk dulu ke webnya di Use Review of Books dan nanti di sana ada proses ada ketentuannya ya, ada syarat dan ketentuannya dengan mengirimkan lamaran, ya kan, dengan contoh tulisan dan referensi. Dari situ nanti bisa memilih buku dari daftar-daftar yang tersedia di sana. Mungkin daftar buku yang siap untuk di review. Nah, itu di reviewnya diulas dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Kompensasinya gimana? Biasanya jumlahnya spesifik ya, tidak disebutkan juga di webnya, tetapi katanya sih dikirim setiap tanggal 5 setiap bulan. Jadi nanti kemungkinan di dalamnya itu akan ada apa nomor
ya nomor rekening kita mungkin di dalamnya atau GoPay dan lain sebagainya ya di dalamnya nanti mungkin setiap tanggal 5 ketika 2 sampai 3 minggu selesai itu akan dapat kompensasi atau pembayarannya. Persyaratannya apa? Itu biasanya adalah pengalaman menulis ya pasti dan kemampuan menulis ulasan yang objektif dan informatif. Tuh, kalau di use review of books. Yang keempat adalah books browse. Nah, di sini situs yang menyediakan ulasan buku mendalam dan menawarkan kesempatan bagi penulis lepas untuk menulis ulasan. Prosesnya bagaimana? Biasanya calon pengulas ya harus mengirimkan contoh tulisan dan jika diterima akan diberikan buku untuk diulas. Jadi teman-teman masuk dulu ke situs webnya, kemudian contoh tulisannya ya kan kirim ke sana ya kan contoh ulasannya. Kalau misalkan oke dari mereka mungkin akan diberikan buku untuk diulas. Kompensasinya berapa? Biasanya disesuaikan dengan maksimal panjang katanya. Kalau ini kompensasinya. Persyaratannya apa? Kemampuan menulis ulasan yang mendalam dan informatif. Itu biasanya. Nah, kalau yang kelima ada book list online. Nah, di sini kalau book list online ini publikasinya dari American Library Association ya yang mencari pengulas untuk menulis ulasan singkat tentang buku. Nah, di sini berarti dari luar negeri sih kebanyakan ya. Jadi setelah mendaftar, kemudian didaftar dulu, kemudian diterima, kemudian diberikan buku untuk diulas dengan panjang maksimalnya 175 kata. Biar dihitung ya, jangan lebih dari 175 kata. Kompensasinya juga menggunakan dolar ya, dan itu juga bervariasi ya. Jadi beda-beda. Dan syaratnya ya pasti kemampuan menulis ulasan singkat dan padat sesuai dengan pedoman yang diberikan. Kemudian yang keenam yang terakhir ada Women's Review of Book. Di sini publikasi yang berfokus pada buku-buku yang ditulis oleh atau tentang wanita. Jadi fokus pada buku-buku wanita. Nah, prosesnya apa? Calon pengulas harus mengajukan diri dan menghubungi editor. Dan jika diterima, akan diberikan buku untuk diulas. Jadi teman-teman masuk dulu ke situs webnya Women's Review of Books, kemudian nanti teman-teman di dalam web itu akan ada nomor editor atau mungkin emailnya editor dan nanti teman-teman bisa menghubungi secara langsung ya, mengajukan diri. Bisa jadi teman-teman kirim portfolio teman-teman, kemudian kirim juga bahan bahan ulasan yang pernah teman-teman ulas. Nah, kalau misalkan Women's Review Books-nya itu menerima, ya kan, teman-teman akan diberikan buku untuk diulas. Nah, kompensasinya berapa? Nah, itu biasanya $100 per ulasan. Persyaratannya ya tadi harus kemampuan mereview buku buku tentang wanita gitu. Oke, teman-teman kira-kira gimana tertarik nggak untuk daftar di webnya? Untuk ini. Tertarik tidak? Gimana Kak In? Apakah kayaknya tertarik kayaknya Kak In? Wah, Oke, di sini kata Maya, Kak, berarti itu semua ngulasnya harus pakai bahasa asing ya? Kemungkinan kalau dari web itu pasti menggunakan bahasa asing. Ada yang Indonesia nggak, Kak? Sejauh ini untuk yang buku bahasa Indonesia itu mungkin ya tadi seperti yang dibahas kemarin ya sama siapa kalian Pak Edi yang masalah ya. Banyak nggak sih kayak perpustakaan yang mau menerima ulasan gitu ya? Mungkin karena dipandang sebelah mata ya kan. Buku-buku bahasa Indonesia itu udah kalau misalkan web-web tertentu untuk Indonesia pun bahkan tidak tidak ada gitu kan. Kebanyakan adalah buku-buku bahasa asing yang tertarik untuk diulas, yang menghasilkan uang. ada Itu nggak dia. web-web tertentu yang kita bisa mengulas dalam bahasa Indonesia gitu, Kak? Nggak ada ya? Sejauh ini kayaknya sih belum ada Kak Iin. Oh, Belum jadi ada. biasanya hanya di media sosial ya kita Iya. Paling tadi itu menurunkan kita pakai review. yang awal tadi, yang tadi saya jelaskan adalah teman-teman harus membuat konten-konten di Instagram
atau konten-konten di TikTok atau di YouTube seperti itu. Nanti biar ada yang penulis yang tertarik sendiri. Karena teman sebenarnya kalau kita udah, maksudnya sering ya membuat konten ya di eh, TikTok, di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya, di platform yang lainnya itu ya, biasanya itu penulis itu yang mencari kita sendiri. Kalau kita udah biasa mereview atau mengulas buku itu biasanya banyak sih yang maksudnya yang mencari kita. Hmm, jadi nanti penulisnya yang justru nyari kita Cari, dan cari akan biasanya. minta kita untuk mengulas buku dan disitulah kita bisa mendapatkan cuan tuh Mas. Iya, biasanya gitu. Begitu. Karena kan sebenarnya jadi gini, zaman sekarang ini kan buku buku-buku itu udah bukan jarang ya. Kita kan tahu sendiri Indonesia itu untuk membaca ya, membaca itu sangat sangat kurang ya kan. Di Indonesia itu sangat kurang banget berapa Ya, persen. minat bacanya Minat baca sangat sangat kurang. kurang. Berapa persen penduduk Indonesia yang menyukai bacaan? Itu sangat kurang ya kan. Nah, itu menyebabkan menyebabkan kita gitu kan. eh jadi buku-buku itu kayak udah sekali terbit ya kan, sekali cetak ya udah gitu kan lewat. Dan penulis udah capek ya, udah capek eh, membuat ide untuk sebuah buku kan bertahun-tahun tuh In. Ya, Kemudian betul. buku itu terbit ya, terbit kemudian mungkin yang oke kalau dia tidak menerbitkan sendiri ya, mungkin ada yang beli nih misalkan dari Gramet ya kan. Jadi kan dia udah tinggal mendapatkan royalti kan. Ya, Tapi kan eh, kemudian itu setahun 2 tahun mungkin akan lupa karena udah ada buku baru lagi ya kan. Dengan betul. adanya ulasan buku gitu kan, kemungkinan itu kan akan menarik lagi. Oh ini bukunya Kak Iin nih, dulu ternyata 2 tahun pernah ada. Karena apa? Karena diulas, Hmm. ya kan? Ya, Dan tahu dan itu tidak, ini sangat berarti buat si penulisnya. sangat berarti. Bahkan nih kemarin juga kalau teman-teman tahu, saya kalau nggak salah lagi hebohnya anaknya Pak Ridwan Kamil yang perempuan itu loh. Dia sedang membaca buku tuh, ya kan? Buku apa itu? Saya lupa judulnya. Kemudian itu jadi orang-orang penasaran. Padahal cuman buka Coba buku lihat dia kan. baca buku gitu. Heeh, dari judulnya kan penasaran tuh. Ya kan Eh, heboh tuh sempet setahun lalu kalau nggak salah ya. Itu heboh. Buku yang dia baca ini apa sih? Kemudian semua searching kan di YouTube, di blog gitu kan, di mana di TikTok gitu kan. Mereka semua searching. Buku itu buku apa sih gitu loh. Dan bahkan tadinya yang pengulas yang udah berapa tahun lalu lah gitu kan. Kemudian webnya itu penuh gitu kan sama orang yang searching buku yang dibaca oleh anaknya Pak Ridwan Kamil kan gitu. Jadi hmm. emang itu kesulitannya kalau buku baca Indonesia adalah kita tidak bisa mencari web yang menampung, ya kan? Tapi Sejauh ini belum ada ya. iya belum ada. Tapi kita sendiri yang harus eh, ya itu ya hobi mengulasnya terus aja gitu loh. Sampai nanti kita menemukan orang yang mau mencari kita. Itu aja sih sebenarnya itu. Tapi saya yakin sih ya, apa yang kita kerjakan, ulasan kita yang hari ini ya tidak maksudnya tidak akan mungkin hilang. Udah gitu aja kan, tapi akan terus-terus akan terus-terus pasti akan ada jalannya aja. Tapi ya tetap konsisten kaitin. Kalau kita Hmm, nggak hmm. konsisten, kita udah yakin capek aku bikin ulasan cuman percuma ya, ya itu harus menarik energi positif, yakin. Kalau di website kayak Goodreads itu gimana Kak? Yang Itu ngurusin mana? bisa bikin ulasan juga kan di situ? Yang website apa Kak? Goodreads. Ngurusin bisa sih. Cuman itu kayaknya kurang ini juga sih Kak. Karena buku Indonesia ya, yang Ya, ngurusin ya. Ya itu kurang, kurang ini juga. maksudnya kita bisa bikin ulasan di sana kemudian dibayar nggak? Kalau Goodreads itu sepertinya eh, kita masuk nih di Goodreads ya Kak ya. Iya. Kemudian kita nulis aja, tapi yang pasti yang dicari bukan dibayar ya, lebih kepada yang dicari adalah yang
yang portfolionya bagus, yang udah lama, yang personal brandingnya bagus. Kalau Hmm, misalkan kita yang baru-baru kemudian masuk ya dari bawah aja kayak menanam. Itu sih Kak. hmm, Kalau yang satu seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman eh, pertama adalah teman-teman harus konsisten aja dulu. Latihan-latihan untuk mengulas buku boleh di blog-blog teman-teman atau teman-teman mau nyoba di apa Instagram dan TikToknya gitu kan karena kalau kita konsisten pasti akan ada jalannya itu satu. Dan yang kedua, kalau teman-teman pengen coba, ya kan, pengen coba tadi ke situs-situs yang tadi saya bilang gitu kan, itu tidak jadi masalah, dicoba aja masuk dulu gitu kan, dan melatih kemampuan bahasa Inggris kita juga sih. Sebenarnya teman-teman kadang kemampuan bahasa Inggrisnya udah ada, cuman wadahnya kadang kan yang kayak aku takut salah, aku takut, ya itu sebenarnya buat teman-teman ini juga upgrade aja juga. Teman-teman belajar bahasa Inggris lagi, belajar bahasa Spanyol lah, belajar Spanyol, bahasa Spanyol juga mungkin bisa. Itu sih. Oke, Kak Iin, itu oke. saja. Ada kira-kira ada yang mau tanya? Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada tidak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau merespons mungkin. Atau Kak Putri mau membahas tugas teman-teman? Oke, boleh ya. Saya buka tugasnya dulu ya. Oke. Saya baru buka juga sebentar. Tapi ini udah pada mengirim semua apa belum nih Kak Iin? Tadi udah dicek Kak Iin. Terakhir saya cek ada 5 atau 6 ya. Tuh tadi. Sebentar ya, saya buka dulu. Tuh Ana katanya udah. Maya udah. Wow. Lagi. Pak Edi katanya udah. Kayaknya kalau lintas nih saya selalu bilang teman-teman lintasnya rata-rata pada semangatnya luar biasa loh. Ya, mudah-mudahan sebut begitu seterusnya. Malah semakin meningkat. Jadi Semoga. teman-teman kalau sementara Kak Putri membuka tugas teman-teman, saya kembali menawarkan kesempatan untuk teman-teman mengikuti lomba mengulas buku yang sedang dilaksanakan oleh komunitas lintas dalam rangka HUT ke-6 komunitas lintas. Jadi kami mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam mengulas buku karya perdana lintas yang judulnya Lemari Kisah Kami. Em, itu batas pendaftaran sekaligus pengiriman karya sampai 10 Agustus ya. Kalau teman-teman mau beli bukunya, memang harus beli bukunya untuk mengikuti lomba tersebut. Yang e-booknya sangat terjangkau ya teman-teman, hanya Rp30.000. Kalau yang cetaknya itu Rp85.000. Kalau saya boleh nggak ikutan kayak ini nih? Oh boleh boleh Kak, boleh banget, boleh. Sebelah ini saya nggak bisa buka ininya lagi. Bentar. Buka tugasnya. Sebentar ya Kak. Oke, 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 bentar maaf. Satu-satu ya. Ini saya mau Itu buka hadiahnya nanti tugas ada anak. cenderamata spesial dari komunitas lintas. Tenang aja, kita nggak akan memberikan cenderamata yang lebih murah dari harga bukunya ya. Ini aksesnya Nggak ditolak akan lagi. seperti itu teman-teman. Sebentar ini aksesnya ditolak sebentar ya. Kok bisa ditolak Kak, aksesnya? Nggak tahu ini. Saya tuh, aksesnya ditolak lagi. Paham nih, saya buka ini. Ya Nas, bisa nggak ya? Ini aksesnya pada ditolak nih kayaknya. Sebentar, ada satu tadi yang sudah saya download. Boleh Kak, satu Kak yang udah di download Kak, boleh dikirim ke WA saya Kak. Oh iya, bentar.
Gimana Baru nih saya baru kenapa satu jadi sih yang tolak saya nih? download tadi yang punya Maya ini kebetulan dikirim di grup. Eh, Oke, sebentar ya. Ini soalnya tidak bisa dibuka, aksesnya tertutup. Padahal udah saya buka tadi itu ya. Kenapa ini? Udah pakai punya putri ini. Tuh, masih masuk lagi ke Google Drive, aksesnya ditolak. Nah itu Kak, Di WA ya, ya, sebentar ya. Teman-teman maaf ya ini agak ini jadi dimohon dimohon maaf sebesar-besarnya. Ini punya Maya ya. Ini Maya yang biasa bergabung dengan Excel bukan? ya kayaknya Mayanya. itu sih Kak. Itu. Oke, Maya ya. Oke. Di sininya judulnya Cinta Suci Jahrana. Pengarangnya Habibur Rahman Elsir. Ini yang ayat-ayat cinta ya, sama ya. Penulisnya ya. Ya, Genre-nya roman Islami, penerbitnya Replikat Penerbit tahun terbit 2017, tebalnya 256 halaman. Nah, sebentar. Novel Cinta Suci Jahrana bukannya sekedar roman biasa, tetapi juga novel motivasi Islami yang syarat dengan nilai moral. Ditulis dengan gaya khas Habibur Rahman El-Shirazi yang merupakan penulis yang dijuluki novelis sejuta umat. Cerita ini menggabungkan kisah cinta, agama, dan kritik sosial. Buku ini bercerita tentang Jahrana, seorang wanita muslimah yang cerdas, mandiri, dan berpendidikan tinggi. Ia adalah dosen arsitektur yang sangat berprestasi di kampusnya, bahkan sering memenangkan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Namun, di balik kesuksesannya, Jahrana menghadapi tekanan dari keluarganya, terutama sang ayah yang khawatir karena Jahrana belum menikah di usia yang dianggap sudah yang sudah dianggap matang. Wow, ini juga bagus nih. Lingkungan sosialnya, Jana kerap mendapat tekanan karena dianggap terlalu tinggi sekolah dan terlalu sibuk bekerja, sehingga belum menikah. Ia pun bergulat dengan dilema antara karir gemilangnya dan harapan orang tua yang ingin melihatnya berumah tangga. Berbagai masalah bermunculan setelah Pak Sukarman selaku dekan Fakultas Teknik Arsitektur tempat Jarana mengajar melamarnya. Di balik jas rapi dan gelar panjang, nyatanya Pak Sukarman adalah serigala berbulu domba, menyanjung-nyanjung Jahrana di publik tetapi menyeratnya di belakang meja. Tugas-tugas mustahil, fitnah halus, hingga rencana-rencana licik ia susun rapat-rapat. Semua itu ia lakukan demi mendukung Jahrana pada ambisi busuknya. Sinopsisnya ya, kemudian kelebihannya apa? Bahasanya ringan dan mengalir, cocok untuk membaca remaja hingga dewasa. Syarat nasihat tanpa terasa menggurui. Karakter Jarana sangat inspiratif sebagai teladan muslimah modern. Kekurangannya, alur terbilang datar, kurang mengangkat bagian mencari plot twist dramatis. Kadang terasa klise jika dibandingkan karya lain dari penulis yang sama. Secara garis besar, novel Cinta Suci Jalana karya Wilman El Sajini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, novel ini tetap bagus untuk dibaca. Novel Cinta Suci Jahrana layak dibaca siapapun yang ingin menemukan bacaan yang ringan, menenangkan hati, dan menambah motivasi dalam menjalani hidup sesuai nilai-nilai Islam. Novel ini juga relevan untuk para perempuan yang sedang memperjuangkan antara mimpi, keluarga, dan keimanan. Ya, oke banget nih. Di sini juga udah ada sinopsisnya ya. Alur juga udah ditulis nih di sini. Eh, dan saya juga jadi penasaran loh, karena saya belum baca nih kayaknya novelnya. Dan di sini tuh benar kalau secara garis besar yang gitu. Nah, itu juga boleh ditambahin kalau misalkan relate nih sama kehidupan pembacanya yang belum menikah kan itu bisa nih kayak ini ya. Wah, ini relate banget nih dengan kehidupan yang sekarang ya kan. Karena eh, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang ternyata apa namanya lebih lebih menjunjung tinggi nilai
lebih apa ya, lebih menjunjung tinggi nilai pendidikan, bukan itu ya. Saat ini banyak masyarakat yang lebih apa namanya yang lebih menganggap seorang perempuan belum menikah kemudian memikirkan kali adalah ambisi, adalah sebuah ambisi busuk dan salah gitu. Karena itu juga bisa nanti dijelaskan. Karena sangat relate sih sebenarnya sama kenyataan yang terjadi sekarang kaitin. Kalau kita belum menikah kemudian fokus karir ya kan. Ini bukunya bagus nih. Saya juga jadi tertarik nih Kak untuk membacanya Kak. Ya nanti sebagai rekomendasi bacaan yang akan saya baca selanjutnya. Terima kasih Kak Maya nih, bagus. Oke, ada lagi Kak Iin yang udah di-download? Kak Iin, masih di situ Kak? Oh, sorry Kak, sorry Kak. Kak Iin Belum tidur? ada lagi Kak. Mungkin teman-teman ada yang bisa mengirimkan filenya tadi. Saya Oke, agak kesulitan ini. kalau boleh tolong review ulasan. Oh gini aja kalau gitu. Kak Iin nanti, kan ini saya belum bisa masuk nih ya, Eh, ya kan? Kalau saya bahas per satu-satu, ini sepertinya akan habis waktunya dan saya juga bakal kehausan gitu kan. Kalau semua harus dibahas. Iya, cuman tadi nanti tadi baru punya Maya ya, dan tadi mungkin ada tambahan aja dari saya tadi mungkin karena relate ya pada kejadian masa sekarang. Apalagi kalau pembacanya adalah pembaca yang sedang menggapai mimpi kemudian harus mempertaruhkan mimpi karena dipaksa untuk menikah muda itu kan relate banget ya Kak ya. Itu hmm. bisa nanti jadi masukan seperti kata Kain. Boleh nggak Kak kalau saya relate sama kehidupan saya kemudian saya jelaskan itu boleh ya kan. Nah, nanti tadi ada Kak Ana bilang harus mereview ulasannya. Oke, nanti saya review, saya review ke teman-teman. Eh, Nanti saya review dan saya ini tadi nggak ada alamat email ya Kak In ya? Ada alamat email ya? Oh, di dalam itunya ya? Nggak ada ya? Nggak ada alamat Sepertinya nggak email ya? ada. Sepertinya nggak ada. Kalau tidak ada alamat email, gini aja deh Kak In. Kan nanti ada absen yang berikutnya ya? Hmm, Absen yang iya. berikutnya ya kan? Nah, kayak gini aja. Kan yang absen berikutnya nanti tolong dimasukkan alamat email karena nanti saya akan mereviewnya di email saja gitu. Oh, oke, siap, siap. Oke, kemudian nanti untuk sertifikat digital akan saya kasih insya Allah ya mudah-mudahan seminggu ini saya bisa misalkan sertifikat digital teman-teman semua. Karena kebetulan memang ini lagi lagi padat-padat banget, tapi insya Allah nanti saya akan selesaikan untuk 1 minggu ini untuk sertifikat digital teman-teman semua. Karena Ya, nanti untuk mereview dan membuatkan ya, sertifikat ya. Jadi nanti karena reviewnya akan dikirim ke email teman-teman masing-masing. ya nanti saya kirim ke email teman-teman ya. Jadi mau nanti agak bersabar. Kayak nanti tolong saya di woro-woro terus ya Kak ya, ditanya-tanya terus soalnya saya suka suka ini, suka lupa gitu kan. Khawatir lupa sih, pas suka lupa, khawatir lupa. Itu nanti di woro-woro sayanya ya untuk mengirimkan review dan sertifikatnya untuk seminggu ini. Oke, oke. Nanti akan diingatkan terus. Ya, minta tolong Dan ya Kak. teman-teman juga apa, mohon bersabar karena nanti akan pasti Kak Putri akan mereview apa ulasan. Jadi review to review ya. Jadi ulasan yang diulas lagi. Iya Gitu. betul Kak. Nah sini ada pertanyaan lagi dari Kak Maya nih. Kak izin bertanya, kalau penerbitnya ada beberapa, terus dicantuminnya gimana ya? Kalau kan itu emang ada sih kalau satu satu buku ada beberapa penerbit itu boleh dicantumkan. Tapi ada yang misalkan tahun ini penerbitnya apa, berapa tahun kemudian penerbitnya apa itu disesuaikan dengan buku yang tahun yang kita baca ya Kak ya. Itu aja sih kalau misalkan karena kan kadang kayak novel Dewi Lestari juga itu beda ya 5 tahun kemudian dia udah berbeda penerbit gitu tuh. Nah itu juga disesuaikan dengan buku yang kita baca makanya kalau bisa teman-teman kasih covernya karena biasanya kalau berganti penerbit covernya pun juga akan berbeda. So teman-teman boleh dikasih gambar covernya. Tuh. Terus kalau misalkan untuk satu ada juga sih yang satu buku kemudian penerbitnya ada dua cantum aja semuanya.
karena bisa jadi dua-duanya sangat berpengaruh pada penerbitan buku tersebut. Kalau nggak berpengaruh, nggak akan mungkin tertulis kan di bukunya. Itu sih, Kak. Oke, Kak Ana, sama-sama. Oke, Kak Maya, sama-sama. Oke, Pak Edi, ada masukan tidak Pak buat saya? Pak Edi? Ya, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya, Bu? Oke, siap, Pak. Saya suka Ya, deg-degan nih dengan pertanyaan Bapak. Insya Allah. pertama, ini kan saya baru mengikuti kegiatan lintas ya. Jadi Iya. saya belum mengenal narasumber, barangkali nanti bisa diperkenalkan Bu Putri profesinya apa, Oh kemudian iya, siap. sudah menulis berapa buku gitu, dan genrenya apa kalau boleh tahu. Terus yang kedua untuk Bu Putri lagi, dalam setahun kan kan sebagai penulis itu bahan bakarnya adalah rajin membaca ya. Dan eh, dalam waktu setahun itu apa ada targetan ya untuk membaca berapa buku dalam setahun? Karena misalnya salah satu motivator favorit saya Pak Mario Teguh itu dulu beliau itu punya kebiasaan membaca 100 halaman sehari. 100 halaman sehari dan itu tapi kalau saya nggak mampu. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, eh, tadi kan apa namanya bagaimana dapat cuan dari review buku sorry mengulas buku ya dan tidak ada Indo sama sekali. Tapi saya kira justru kalau kita aktif memberikan ulasan buku itu saya kira bisa jadi seperti yang eh, Mbak Putri sampaikan kita bisa dikenal oleh publisher atau seperti apa. Jadi justru malah kalau kalau kita mengajukan buku kita untuk di- diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang major seperti Gramedia, Lex Media dan seterusnya itu kan pesaingnya banyak dan track recordnya kita kan nggak ada. Tapi justru melalui sering mengulas buku itu bisa dicantumkan sebagai portofolio kita untuk mengajukan pada saat kita justru menulis Halo Pak, ini hilangnya dari dari itu saya saya apa kira dari mana? itu yang Oke. enggak. Terus yang keempat itu tadi karena di Indonesia tidak ada wadah untuk ulasan buku, saya kira barangkali ini justru merupakan kesempatan ya kepada komunitas lintas untuk eh, membuka kesempatan kepada siapapun pengulas buku untuk dipublikasikan di blognya atau websitenya lintas. Jadi nggak usah dibayar nggak apa-apa, tapi sebagai kompensasinya setiap kali ulasan yang diterbitkan barangkali lintas harus mengkonekkan ulasan tersebut ke mempromosikan ulasan tersebut ke publisher-publishernya. Misalnya buku yang diulas itu dari Gramedia ya barangkali setelah setelah ulasan itu diposting di blog atau di website, linknya bisa di-share ke Instagramnya Gramedia dan seterusnya. Itu kan bisa, Bu. Terus terakhir yang kelima, ini saya mohon saran Bu Putri. Saya itu kan sebenarnya nggak seberapa suka baca buku sebenarnya. Makanya tadi disampaikan tingkat literasi Indonesia rendah ini termasuk saya. Jadi karena gini, ketika membaca buku itu kan pada saat membaca buku banyak hal yang kita bisa highlight. Misalnya kata-kata quote-quote menarik atau cerita-cerita yang bisa jadi bahan untuk menjadi pembicara publik. Kemudian ada juga apa ya eh, definisi-definisi dan seterusnya. Makanya sebenarnya kan dilema saya itu gini. Pertama, apakah pada saat membaca buku per halaman itu saya didampingi dengan catatan. Jadi kalau ada quote catat, ada cerita catat, kemudian ada definisi menarik catat. Tapi kalau model seperti itu apa namanya? Untuk membaca buku sampai tuntas otomatis butuh Hmm. waktu bahkan bisa-bisa di tengah jalan berhenti kan gitu Kak. Barangkali ada fokus yang berbeda. Tetapi kalau misalnya saya ingin membaca buku itu secara keseluruhan langsung untuk tahu konsep peta buku ini seperti apa, ya barangkali saya sampai selesai membacanya dan secara garis besar tahu isinya, tapi kan saya kehilangan kesempatan untuk mencatat quote, menulis cerita dan seterusnya. Nah, pada saat membaca buku itu lagi, ya biasanya males karena sudah baca keseluruhan. Nah, untuk yang poin kelima ini, saya sebaiknya seperti apa yang enak? Makasih banyak. Oke, Pak, terima kasih. Oke, siap. Untuk yang saya jawab ya langsung ke Ain ya. Oke, saya Ya, jawab, Pak. Oke, sebelumnya iya. Mungkin kemarin nggak
nggak sempat memperkenalkan diri ya saya ya, karena saya pikir sebenarnya udah kenal sama saya nih, udah pede banget ya. Masya Ya, Allah gitu kan. itu. Kemarin tuh ngeliat di flyer kan udah diperkenalkan ya sama sama oke Kak Delvi ya. Eh, sama Kaiin di flyer ya, dan tak pikir mah udah kenal gitu ya. Jadi sebelumnya oke, salam kenal buat yang belum kenal. Kalau nama saya Putri, Putri Utami Sukirno. Saya ulang memperkenalkan diri kayak ini ya, Putri Utami Sukirno, dan Silakan. nama pena saya Putri Renata. Dan saya adalah founder komunitas Sahabat Literasi. Saya tinggal di Kota Cilegon. Saya juga punya penerbitan buku namanya SL Books, dan kalau untuk karya, alhamdulillah eh, karya saya udah ratusan buku antologi yang saya buat bersama dengan komunitas Sahabat Literasi dan teman-teman lintas juga ada. Dan alhamdulillah juga kalau untuk novel yang saya baru satu novel cetak saya, tapi untuk digital ada tiga novel digital saya. Kemudian saya adalah mentor kelas kepenulisan dan juga pelatih esko menulis di salah satu sekolah di Kota Cilegon, dan mentoring kepenulisan itu secara online dan offline. Eh, itu sih singkatnya tentang saya. Jadi kalau teman-teman yang mau berkenalan dengan saya lebih jauh lagi, boleh nih bergabung dengan komunitas Sahabat Literasi. Betul. Saya juga Di gabung di sana. gabung ada Henrik Oh, juga, ada Maya juga, dan banyak ada sih di Henry sana. juga. Eh, saya juga udah secara langsung ya ketemu sama teman-teman lintas ya, yang akhirnya bisa deket nih sama saya karena satu kota Cilegon, ke Kak Nah, Vivi, iya. ada Kak Vivi ya, Iya. dan teman-temannya juga waktu itu alhamdulillah dari lintas ini saya bisa, teman-teman lintas datang ke pernikahan saya juga, bahkan ke acara, jadi udah kayak bagian keluarga loh. Jadi kalau kita tuh mencari teman yang sefrekuensi, dan alhamdulillah udah seperti bagian, dan lintas sudah bagian keluarga dari saya juga gitu kan, walaupun saya tidak bergabung di komunitasnya tapi adalah bagian keluarga dari saya Yang tuh. penting itu Itu bagaimana kita bersinergi, Kak. ya betul banget Berjejaring. Kak Iin. Kita saling bersinergi dan tidak putus silaturahmi dan berkomunikasi sih. Iya, Itu jadi ya Pak Edi dan teman-teman semuanya, singkat dari saya ya. Nanti kalau mau lebih tahu lagi boleh gabung dengan komunitas Sahabat Literasi kalau di dan IG bisa pantengin IG-nya juga, ya, Putri ada Renata. Putih Garenata atau di literasi titik sahabat ya, teman-teman bisa di follow IG saya dan IG komunitas sahabat literasi itu ya. Eh, Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Edi tadi, bagaimana ya, maksudnya kalau untuk menulis apa harus berapa banyak nih buku yang dibaca dalam sehari? Kalau Pak Mario Teguh katanya dalam satu hari berapa halaman? Tadi itu udah banyak banget ya. Kalau saya pribadi gini Pak, nggak ada target dalam sehari atau setahun atau seminggu tuh nggak ada target. Tapi kebetulan saya sejak kecil suka membaca dari majalah-majalah Bobo, kemudian cerpen-cerpen, dan saya seneng banget datang ke perpustakaan-perpustakaan sejak dulu. Jadi saya dulu senang ke perpustakaan, perpustakaan sekolah, buku-buku cetera itu udah saya baca semuanya. Walaupun ya tidak semuanya saya ingat ya isinya, tapi saya baca semua, dan itu sampai mungkin bosan ya guru perpustakaannya. Kemudian saya juga saya di perpustakaan daerah juga, saya rajin ke perpustakaan daerah selama saya selama lulus SMA, kemudian kuliah saya aktif di perpustakaan. Kemudian setelah bekerja dan bertambahnya usia dan kegiatan, mungkin saya seperti Bapak. Waktu membaca buku itu jadi berkurang. Tapi saya sudah punya pegangan atau sudah punya tabungan-tabungan saat dulu. Saat saya mungkin lebih apa ya, lebih banyak waktu luang untuk membaca. Saya masih menjadi mahasiswa, tidak tergantung pada apa kayak sekarang mesti kerja, kemudian juga saya udah punya anak gitu kan. Dan untuk waktu-waktu membaca itu jadi agak-agak berkurang, tidak seperti waktu saya masih single dan belum bekerja mahasiswa itu sangat ya, waktu itu akan berkurang banget untuk membaca. Tapi tetap saya coba ya kan sesekali di waktu senggang
saya pasti baca. Tapi sekarang buku-buku bacaan saya bukan buku-buku non fiksi lagi, tapi lebih kepada parenting, self improvement, self love. Jadi buku-buku yang menyangkut tentang psikologi. Karena kalau buku-buku fiksi ya udah saya baca udah lama, udah kenyang lah untuk membaca buku-buku fiksi. Jadi sekarang kebanyakan adalah buku-buku psikologi dan buku-buku parenting. Kemudian kalau untuk apa namanya novel, saya justru suka mencari novel luar negeri yang diulas dari berbagai web. Karena menurut saya banyak plot twist yang didapat dalam setiap novel tersebut. Dan di dalam novel yang saya baca ya, novel luar negeri itu kebanyakan juga disangkut pautkan dengan psikologis, gitu kan, self Apa nih improvement. novel terakhir yang udah Kak Putri baca? Yang baru Kak Putri Ini baca bentar, nih? novel terakhir saya yang saya baca sebentar. Mana ya bukunya? Kalau novel, kalau novel itu apa ya? Lupa. Tapi kalau misalkan buku ininya, saya baca bukunya Kak Ananda Ramarta. Kalau teman-teman tahu, Kak Ananda Ramarta itu coach ya. Jadi saya baca buku beliau, dan itu saya bacanya justru berulang-ulang. Kalau saya lagi down atau apa, saya baca lagi buku itu saya baca berulang. Nanti saya kasih ke teman-teman deh. Itu Eh, novel atau non fiksi, Kak? itu bukunya lebih kepada kayak kisah kisah beliau, kisah Kak Ananda, tapi di dalamnya ada apa ya? Ada kayak masuk-masukan posisi seperti ada self love-nya di dalamnya gitu kan. Jadi tidak seperti novel fiksi. Hmm. Judul bukunya itu judul bukunya Why of Ray. Why Hmm. of Ray, dan di situ jadi di bukunya itu tentang Itu ilmu berbahasa spiritual Inggris ya? awakening. Enggak, Indonesia, Oh, Indonesia. judulnya aja sih. Isinya bahasa Indonesia. Di dalamnya itu uh, tentang menguasai ilmu spiritual awakening dan membangun kehidupan impianmu. Nah, di buku itu, kalau tadi Bapak, ada pertanyaan Bapak juga ya. Saya baca buku, kemudian saya tidak menemukan quotes-quotesnya. Ya sebenarnya Kak, kalau misalkan Bapak baca sampai akhir, katanya Bapak akan males ya untuk menulis quotes-quotesnya gitu kan, atau mengulang membacanya lagi. Saya justru buku Kak Ananda ini saya beli di tahun sebelum saya nikah. Saya single, ya kan. Itu dia terbit tuh di sekitar tahun 2021 2022 terbitnya. Nah, kemudian saya beli tuh bukunya, ya kan. Nah, di situ saya baca, tapi saya baca nanti saya baca ulang lagi gitu loh. Jadi kayak mungkin karena saya suka dengan penulisnya, suka dengan isi bukunya ya kan. Jadi menjadi pegangan saya gitu. Saya baca lagi dan saya baca lagi. Sebenarnya buku itu bagaimana kita menyukainya, bukan ikut-ikutan. Jadi kalau kita udah menyukai buku itu gitu kan, pasti quotes-quotes atau tulisan-tulisan di dalamnya itu jadi sebagai penyemangat. Kalau Itu saya, jadi itu perlu Kak benar-benar Putri ulas. kenapa? Mau saya Itu ulas? Boleh, nanti akan saya ulas ya. Itu belum saya ulas. Karena emang benar-benar sebagai ini ya. Jadi buku Kak Ananda itu benar-benar sebagai pendamping apa ya? Saya sedikit cerita sedikit ya. Gimana saya mengenal Kak Ananda. Jadi saya kenal beliau itu seorang YouTuber, kemudian beliau juga coaching, dan sebenarnya beliau juga tarot gitu. tarot. Ya, Oh. tarot. Tapi saya tidak sepertinya percaya pada tarot ya, tapi lebih kepada kata-kata dari buku beliau, dan itu salah satu yang saya ingat banget adalah eh, kata-kata itu adalah afirmasi. Tulisan kita juga menjadi sebuah afirmasi. Jadi apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan itu menjadi sebuah afirmasi. Dan awalnya dulu saya suka menulis dan membaca bahkan mendengar hal-hal yang mellow, yang Hmm. sedih-sedih gitu loh, Hmm. yang romans tapi sedih gitu loh. Dan itu masuk ke dalam percintaan sendiri gitu. Kemudian begitu saya merubah dengan membaca buku self love, self awakening gitu kan. Kemudian semua buku-buku psikologi saya baca,
kemudian quotes-quotesnya saya sedikit quotes, kemudian saya tulis, saya buat kata-kata lagi yang panjang gitu ya. Itu justru memberikan afirmasi positif buat diri saya dan itu perubahannya drastis berapa persen dari saya yang dulu. Itu berubah banget. Dan bahkan hal-hal positif justru sangat menarik ke diri saya. Jadi yang kayak sedih-sedih itu kayak udah terlewati aja gitu loh, kayak udah gitu loh. Jadi ya pasti ada ya sedih itu datang, cuman enggak yang lama gitu, kayak udah lewat. Karena saya sangat menarik hal-hal positif dari apa yang saya baca, apa yang saya dengarkan gitu. Oke. Itu sih Kak Wah, Iin luar lebih ke situ. biasa. Jadi kalau Pak Edi tadi bilang kalau saya membaca buku, kemudian lupa gitu ya Pak ya, lupa gitu ya kan. Kalau saya baca semuanya, kemudian saya harus membaca ulang lagi, kayaknya males karena saya kan udah baca semuanya, tapi saya cari-cari quotes-nya. Sebenarnya kalau kita sangat menyukainya, quotes itu akan diingat sendiri. Saya pernah baca buku ini, begitu sih biasanya. Tuh. Kemudian apalagi tadi pertanyaan Pedi tadi? Oh ya, itu ya Kak In ya. Eh, kenapa situs web tadi ya, situs web ya, situs Ya, web yang ada di Indonesia itu ya. Tadi saya jelaskan juga kalau sebenarnya kalau untuk situs web yang menampung atau mewadahi itu tidak ada, adanya yang dari luar. Yang dari dalam itu mereka mencari kita. Kalau kita yang benar-benar menampung gitu kan untuk ulasan buku itu tidak ada. Tapi kalau mereka yang mencari kita karena kita sering membuat ulasan-ulasan itu banyak. Pastinya akan banyak gitu loh. Kalau kita rajin membuat ulasan. Dan tadi masukan dari Pak Edi adalah Kak Iin eh, komunitas lintas ya eh, ya. harus menampung ulasan-ulasan kemudian linknya Itu dikirim usulan gitu yang kan. menarik sekali. Ya, memang sekarang saya sedang memikirkan gimana caranya ini untuk mengajak teman-teman di komunitas itu untuk rajin membuat review, eh, rajin mengulas sebuah buku yang mereka sudah baca. Kemudian nanti kita bisa buat podcastnya seperti kemarin. Kebetulan saya dengan Kak Dola waktu itu. Halo Kak Dola. Ya benar. Kita bikin podcast itu tadi yang saya bilang. Dan saya ingin mengajak juga teman-teman yang lain untuk berkolaborasi juga buat ulasan-ulasan dalam bentuk audio seperti itu gitu. Dan saya Iya, yakin pasti teman-teman punya banyak punya banyak rekomendasi buku apa nih yang enak untuk di-review gitu, untuk diulas. Saya sedang merancangkan itu sebetulnya sekarang. ya pasti ada sih Kak Iin. Pasti kalau Kak Iin udah ada masukan ini, kemudian Kak Iin juga udah merencanakan, kemudian juga nanti akan banyak eh, yang memberikan ulasan nih kan dalam website atau blognya Lintas. Kemudian Kak Iin akan memberi link kepada penerbit-penerbit lain dan itu pasti akan ada nanti satu, dua, atau bahkan mungkin semuanya yang akan ditarik menjadi pengulas yang menghasilkan cuan. Yang Nah, konsisten dan yakin. betul. Bercukup tadi pertanyaan Pak Edi, apa ada yang belum terjawab? Pak Iin belum terjawab nih sama saya. Gimana Pak Edi? Apa masih ada yang belum terjawab? Halo Pak Edi, Sudah cukup? apakah sudah cukup? Ini udah jam 5 lebih ya, Ya. teman-teman. Kalau udah nggak ada lagi yang mau bertanya dan apa ini? Oke, kalau udah nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita akhiri aja Kak ya. Oke, baik Kak Iin. Kita Terima kasih. langsung lanjut lagi ke sesi dokumentasi. Kak Dola gimana? Udah siap? Ini saya menggunakan Kak Dola untuk membantu sesi dokumentasi sebetulnya. Siap Kak, boleh teman-teman dibuka diaktifkan kameranya ya, kayak ini ya. Siapa yang mau foto?
Ini Kak Dola, beliau ini salah satu relawan lintas. Masya Allah. Hehe. Salam kenal, Kak. Salam kenal Kak Putri. Halo. Nah, beliau ini yang menemani saya membuat podcast review buku kemarin. Wah, Gitu. keren-keren Kak Dola. Alhamdulillah. Tapi saya tidak pakai hijab ya, Kak. Jadi nggak nyalain kamera, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa Kak, yang bisa aja berarti ya, yang bisa aja Iya. teman-teman. Kak Iin udah aktif kameranya tapi kayak gelap gitu Kak, hitam aja. Nggak ada. Waduh, gimana lagi ini? Nggak ada mukanya. Kita tunggu sebentar ya sampai teman-teman yang lain nyalakan kamera. Ini kamera saya udah nyala apa belum, Mbak? eh yang Kak Naura udah? Iya. Sudah Kak Naura. Ada Kak Henry juga udah. Kak Edi Aryawan juga sudah. Nah, Gimana Kak? Udah aman nah ini? kalian udah kelihatan. Oke. Sudah. Oke. Kalau untuk saya sudah kelihatan belum, Kak? eh ini siapa nih? Oh, Kak Alif udah. Kak Alif Akbar sudah. Oke. Kak Iin kalau mau mungkin agak dimundurin gitu Kak ke laptopnya biar biar nah lebih kelihatan penuh mukanya. Oke. Sip sip sip. Teman-teman semua udah siap. Berarti Kak Ana, Apriliana sama Kak Maya nggak aktifin kamera ya. Oke. Kalau gitu aku mulai ya teman-teman. Nanti di hitungan ketiga ditahan sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, mohon ditunggu satu lagi. Aku satu kali lagi. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ada 2 ya. Sudah Oke, kaiin. nanti dikirim ke saya aja Kak. Oke, oke Kak. Ya, terima kasih banyak loh Kak Dola Sama-sama, hadir sama-sama di sini Kak. membantu lintas lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Dola. Terima Sama-sama kasih Kak teman-teman Iin, Kak semua. Putri, teman-teman. Wow. Hmm. Oke, saya tutup dulu Kak In ya, biar nanti saya enak keluarnya dilanjut dengan Kak In. Buat teman-teman semua, terima kasih buat Kak In dan tadi juga yang udah bertanya dan yang sudah menyelesaikan tugasnya. Maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat di kedepannya dan menjadi ladang pahala untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Iin.